Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi pada pembelajaran sejarah, khususnya sejarah peminatan untuk kelas 11 tingkat SMA. Nah, pada hari ini saya akan membahas mengenai nasionalisme India. India adalah salah satu negara yang mempunyai peradaban tertua di dunia dengan beragam kaleidoskop dan warisan budaya yang kaya. India telah mencapai kemajuan sosial ekonomi sejak kemerdekaannya tanggal 15 Agustus tahun 1947. Secara geografis, wilayah India ini mencakup area seluas 32,87 km persegi, membentang dari ketinggian Himalaya yang tertutup salju hingga lautan hujan tropis di selatan. Sebagai negara terbesar ketujuh di dunia, India terpisah dari negara-negara Asia lainnya yang ditandai oleh pegunungan dan laut, yang memberi negara ini entitas geografis yang berbeda. Dibatasi oleh Himalaya yang sangat luas di utara, luas daerah India membentang ke selatan, berangsur-angsur turun ke Samudra Hindia antara Teluk Bengal di timur dan Laut Arab di barat. Nah, perlu diketahui juga bahwasanya India ini adalah salah satu negara yang pernah dikuasai oleh Inggris. Kemajuan yang dicapai oleh India itu tidak terlepas dari sejarahnya yang panjang yang sekiranya nanti akan kita bahas pada materi ini. Oleh karena itu, marilah kita simak materi ini sampai dengan selesai. Inggris tiba di India ini adalah diwakili oleh kongsi dagang yaitu EIC atau British East India Company yang datang pada awal tahun 1600. Tujuan awal EIC ke India adalah untuk mendapatkan yang namanya rempah-rempah. Nah, pada saat itu India masih dikuasai kekaisaran Mughal yang bercorak Islam. Dan India merupakan salah satu jalur rempah-rempah yang ramai sehingga banyak negara barat yang singgah di India. Kemudian supaya dapat meraup keuntungan, EIC harus memiliki akses langsung ke petani. Nah, di sini artinya EIC harus mampu menguasai seluruh wilayah India. Ini mulai terwujud ketika kekaisaran Mughal semakin melemah ketika di bawah kekuasaan Sultan Ahmad. Kemudian masa kekuasaan EIC di India secara resmi dimulai pada tahun 1773 dan mendirikan ibu kota di Kalkuta serta membentuk pasukan pribumi yang disebut dengan pasukan Sepoy. Jadi secara etimologis, Sepoy berarti prajurit infanteri Mughal. Nama ini diambil untuk merujuk prajurit EIC dari kalangan pribumi India. Jadi ada sekitar 300.000 prajurit Sepoy yang tersebar di 3 pangkalan besar, yaitu di kota Bombay, Madras, dan Benggala. Nah, adapun latar belakang dari pemberontakan Sepoy ini, saya bagi menjadi poin. Yang pertama adalah EIC menetapkan tanah sebagai milik pemerintah EIC, sementara rakyat India hanya sebagai penggarap, sehingga petani diwajibkan untuk membayar pajak atau sewa tanah atau disebut dengan land rent. Yang kedua adalah pada tahun 1850, EIC menghapus hukum waris Hindu dengan mengizinkan orang India memeluk agama Kristen untuk mendapatkan warisan. Jadi para misionaris juga diberikan kebebasan untuk berdakwah di tengah penganut Hindu. Kemudian yang ketiga, pembangunan infrastruktur hanya diperuntukkan untuk kepentingan EIC, bukan untuk rakyat India. Yang keempat, yaitu adanya diskriminasi. Contohnya adalah banyak orang India yang mengenyam pendidikan di barat namun sulit untuk naik pangkat. Artinya apa? Yang lebih didahulukan adalah orang-orang barat daripada orang-orang pribumi. Kemudian yang kelima, mewajibkan kaum Brahmana untuk berdinas di seberang lautan. Hal ini tentunya melanggar keyakinan Hindu yang melarang bahwa Brahmana dilarang menyeberangi lautan karena otomatis akan kehilangan kastanya. Yang keenam adalah penggunaan senjata Enfield, yaitu sebuah senapan yang menggunakan pelumas minyak babi dan sapi yang melanggar norma agama.
Artinya bahwasanya babi haram untuk prajurit sepoi yang beragama Muslim dan sapi haram bagi prajurit sepoi yang beragama Hindu. Lalu bagaimana jalannya pemberontakan sepoi ini? Nah, jadi awal pemberontakan itu tidak terlepas dari penolakan penggunaan senapan Lee Enfield, di mana tokoh yang menolak penggunaan senapan tersebut adalah Mangal Pandey. Ia adalah seorang berkasta Brahmana yang berasal dari kota Uttar Pradesh. Kemudian karena dianggap membahayakan EIC, Mangal Pandey kemudian dihukum gantung pada April 1857. Nah, meskipun Mangal Pandey meninggal dunia, namun banyak prajurit dari Meerut dan Uttar Pradesh yang mengikuti jejak Mangal Pandey ini. Nah, karena dianggap melawan EIC, maka para pengikut Mangal Pandey ini banyak yang dipenjara dan banyak yang dipekerjakan secara paksa sehingga menimbulkan reaksi yang disebut dengan revolusi menentang EIC. Kemudian menanggapi hal tersebut, maka prajurit sepoi ini melakukan perlawanan di mana pada tanggal 10 Mei tahun 1857 prajurit sepoi Meerut menyingkirkan perwira Inggris dan membebaskan rekan yang dipenjara, menaikkan revolusi dan melakukan long march selama 5 hari ke New Delhi. Kemudian pada tanggal 11 Mei tahun 1857, prajurit sepoi berhasil menguasai New Delhi serta mendeklarasikan Bahadur Shah II sebagai pemimpin yang sah. Kemudian bagaimana respon dari EIC melihat tindakan dari pasukan sepoi ini? Respon dari EIC adalah terjadi pada bulan September tahun 1857, di mana pasukan EIC berhasil mengepung New Delhi dan menyingkirkan atau mengasingkan Bahadur Shah II ke wilayah Burma atau yang sekarang disebut dengan yang namanya Myanmar. Nah, pemberontakan pun diakhiri, yaitu dengan kemenangan EIC yang kembali berhasil menguasai India. Nah, adapun dampak dari pemberontakan ini, salah satunya adalah yaitu bubarnya kongsi dagang EIC di India tahun 1858 dan digantikan secara langsung oleh pemerintahan dari Inggris di bawah pimpinan Ratu Inggris di London dengan gelar Empress of India. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah mengapa pada waktu itu EIC di India dibubarkan? Jadi ada dua faktor di sini. Yang pertama bahwasanya EIC mengalami defisit karena berbagai faktor terutama tingginya biaya perang dan praktik korupsi di lingkungan EIC. Kemudian yang kedua adalah adanya niat pemerintah Inggris untuk membuat perubahan mendasar terkait kebijakan di India. Nah, itulah dari awal pemberontakan yang menjadi cikal bakal kebangkitan nasionalisme India. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana berkembangnya gerakan nasionalisme India ini. Jadi gerakan nasionalisme India tidak terlepas dari peran kaum terpelajar yang sebelumnya telah mengenyam pendidikan di Barat dan telah mempelajari tentang konsep liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme. Dari berbagai pengetahuan ini, kemudian merintis berbagai organisasi pergerakan nasional yang ada di India. Nah, berikut ini adalah contoh organisasi pergerakan nasional India. Yang pertama adalah organisasi pergerakan nasional sosial keagamaan. Yang kedua adalah All Indian National Congress, dan yang ketiga adalah Swadesi. Untuk lebih lengkapnya, marilah kita bahas satu persatu. Organisasi sosial keagamaan. Organisasi ini merupakan gerakan yang tidak bertujuan politis, artinya bersifat moderat dan kooperatif dengan Inggris. Meskipun tidak secara langsung mengusung semangat nasionalisme, organisasi ini berjasa dalam menumbuhkan kesadaran nasionalisme. Kemudian yang kedua, ada yang namanya All Indian National Congress. Nah, organisasi ini merupakan gerakan politik pertama yang berdiri pada tahun 1885. Gerakan ini berfungsi sebagai majelis rakyat India. Sifat dari gerakan ini adalah moderat dan kooperatif, tidak menuntut kemerdekaan, hanya menginginkan sebuah perubahan. Sedangkan anggota gerakan ini adalah kaum terpelajar, kaum borjuis, kaum Hindu, Sikh, dan Islam. Nah, menariknya, pemimpinnya di sini adalah orang berkebangsaan Inggris yang bernama Alan Octavian Hume. Yang selanjutnya adalah ada yang namanya gerakan radikal Swadesi. Gerakan Swadesi ini muncul pada awal abad ke-20. Sifatnya adalah radikal, menentang Inggris di India.
Visi utama adalah mengusir Inggris dari India seraya memperbaiki ekonomi rakyat dengan kekuatan sendiri. Strateginya adalah dengan memboikot produk Inggris dan menghidupkan kembali produk lokal. Nah, dalam perkembangannya, pada tahun 1906, Kongres menuntut status Swaraj Dominion kepada Inggris. Apa itu Swaraj? Nah, jadi Swaraj ini adalah sejenis pemerintahan sendiri, tetapi kepala negara tetap di tangan monarki Inggris. Selanjutnya, pada tahun itu juga berdiri Liga Muslim India dengan tokoh terkenalnya adalah Muhammad Ali Jinnah dan Liaquat Ali Khan. Dari berbagai macam tuntutan itu, Inggris tidak merespon tuntutan dari Kongres. Bahkan tahun 1911, Inggris memindahkan ibu kota India dari Kalkuta ke New Delhi. Nah, peristiwa penting lainnya adalah terjadi pada tahun 1919, yaitu terjadi pembantaian Amritsar oleh Inggris yang menewaskan ribuan para demonstran yang sedang melakukan aksi damai memprotes penangkapan tokoh pergerakan yaitu Dr. Satyapal dan Dr. Saifuddin Kidlau. Nah, kerusuhan ini tidak terlepas dari dampak gerakan Swadesi yang radikal dan revolusioner dalam menentang penjajahan Inggris di India. Dari berbagai macam peristiwa kelam tersebut, maka dalam perkembangannya muncul seorang tokoh yang dianggap sebagai tokoh penggerak dari nasionalisme India modern, yaitu adalah Mahatma Gandhi. Nah, Mahatma Gandhi ini muncul di tengah kondisi India yang penuh kekacauan. Ia adalah seorang Hindu yang taat dan ia mengubah gerakan Kongres menjadi gerakan rakyat yang mencakup seluruh rakyat India. Nah, prinsip perjuangan dari Mahatma Gandhi ini adalah menerapkan 4 asas. Yang pertama, ada ahimsa, yang artinya tidak menyakiti. Dalam konteks pergerakan nasional India, berarti melawan Inggris tanpa kekerasan. Yang kedua adalah hartal, yaitu mogok massal tidak berbuat apapun untuk kepentingan Inggris. Yang ketiga ada satyagraha, yaitu menolak kerjasama dengan pemerintah Inggris. Yang keempat yaitu adalah swadesi, artinya bangsa India harus mampu mencukupi keperluannya sendiri dengan hasil dan usaha sendiri. Kemudian berikut ini adalah tindakan Mahatma Gandhi. Nah, yang pertama ada yang namanya kampanye Kongres. Kampanye Kongres ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah adanya tindakan gerakan non-kooperasi. Yang kedua adalah pembangkangan sipil. Dan yang ketiga adalah gerakan Quit India. Lalu bagaimana respon Inggris terhadap gerakan Mahatma Gandhi ini? Inggris merespon dengan mengeluarkan yang namanya Undang-Undang India Acts pada tahun 1937. Di mana isi dari undang-undang itu adalah yang pertama, dibentuknya negara federal India, yang kedua provinsi mendapatkan otonomi yang luas, dan yang ketiga segera diadakan pemilu di setiap provinsi. Nah, Undang-Undang India Acts ini kemudian menuai pro dan kontra. Jadi ada beberapa organisasi yang setuju, ada juga organisasi yang tidak setuju. Nah, contohnya adalah Liga Muslim. Liga Muslim menerima India Acts karena isinya menjamin hak asasi golongan minoritas. Sedangkan Kongres itu menolak India Acts karena tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Kemudian pada tahun 1947, Inggris mengesahkan status dominion kepada India. Nah, dominion ini membagi India menjadi 2 bagian, yaitu Pakistan dan India. Nah, pada bulan Agustus tahun 1947, Pakistan dan India resmi menjadi negara merdeka. Negara Pakistan mendapatkan kemerdekaan pada tanggal 14 Agustus tahun 1947, sedangkan India mendapatkan kemerdekaan pada tanggal 15 Agustus tahun 1947. Kemudian wilayah Benggala kemudian dibagi menjadi 2, di mana bagian timur yaitu wilayah dengan yang mayoritas Islam ikut negara Pakistan. Sedangkan bagian barat yaitu wilayah dengan mayoritas Hindu ikut negara India. Nah, pada tahun 1971, wilayah Benggala bagian timur membentuk negara sendiri yaitu Bangladesh. Nah, kemudian pada tanggal 26 Januari tahun 1950, India mengubah bentuk pemerintahan dari dominion menjadi republik. Dan tanggal 15 Agustus tahun 1947 diperingati sebagai Hari Kemerdekaan India.
dengan presiden pertamanya yaitu adalah Rajendra Prasad dan Jawaharlal Nehru sebagai Perdana Menteri India pertama, serta mengangkat Mahatma Gandhi sebagai Bapak Kemerdekaan India. Nah, itulah sekilas mengenai materi nasionalisme India. Jika dirasa kalian belum memahami materi ini, silahkan kalian tulis di kolom komentar atau bertanya secara langsung. Nah, sekian dari saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.